Kalau Amerika dikenal sebagai negeri Paman Sam, tapi Indonesia adalah negeri Paman Usman. Kok bisa gugatan uji materi yang tidak ada tanda tangan penggugat dan penasihat hukumnya bisa diproses di MK? Ini kan menjadi menjadi pertanyaan publik. Mengapa Paman Usman begitu ngotot terus memproses ini, dan apakah tidak ada argumentasi yang bisa diberikan kepada kakak ipar yaitu Presiden Jokowi bahwa hal ini telah mengoyak-oyak tatanan hukum di Indonesia? Mengapa kok Paman Usman manut saja? MK ini adalah salah satu penjaga konstitusi kita. Kalau penjaga konstitusi tidak lagi bisa dipercaya, terus bagaimana dengan Indonesia ini? Jadi Paman Usman monggo mundur saja. Sudahlah, ini sudah terlanjur, dan jangan kerusakan ini semakin parah dengan cara Paman Usman terus tetap ngotot menjadi ketua MK. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ada anekdot di tengah masyarakat. Kalau Amerika dikenal sebagai negeri Paman Sam, tapi Indonesia adalah negeri Paman Usman. Ini yang terjadi menjadi ledekan masyarakat Indonesia, menjadi anekdot, menjadi bahan lucu-lucuan. Apa yang terjadi di Indonesia? Yang dimaksud dengan Paman Usman adalah Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, adik ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sahabat Indonesia, saya melihat memang betapa berat beban yang dipanggul oleh Paman Usman ini, karena ada beban yang harus diselesaikan, ada misi yang harus diselesaikan, dan itu mengoyak-oyak harga dirinya sebagai ketua MK, mengoyak-oyak, mengobrak-abrik dan menghancurkan kredibilitas dirinya sebagai hakim. Ini yang terjadi dengan Anwar Usman. MK sudah dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga. Dia dengan santai seolah-olah tidak tahu malu mengatakan ya keluarga rakyat Indonesia, keluarga bangsa Indonesia. Saya yakin Pak Usman ini atau Paman Usman ini juga menahan beban yang luar biasa berat. Kalau orang normal, Paman Usman ini pasti akan depresi yang luar biasa karena tekanannya begitu besar. Apalagi sekarang dia menjadi salah satu hakim MK yang banyak dilaporkan ke MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bahkan yang terakhir dari PHPI mengatakan bahwa gugatan nomor 90 yang diajukan oleh Almas Saksi Biru itu tidak ditandatangani oleh Almas maupun penasihat hukumnya. Pertanyaannya, kok bisa gugatan uji materi yang tidak ada tanda tangan penggugat dan penasihat hukumnya bisa diproses di MK? Ini kan menjadi menjadi pertanyaan publik. Mengapa Paman Usman begitu ngotot terus memproses ini, dan apakah tidak ada argumentasi yang bisa diberikan kepada kakak ipar yaitu Presiden Jokowi bahwa hal ini telah mengoyak-oyak tatanan hukum di Indonesia? Mengapa kok Paman Usman manut saja? Ini yang menjadi pertanyaan publik ini. Saya melihat urat malu Paman Usman sudah mulai putus, atau minimal beliau menahan rasa malu yang tak terberikan karena menjadi spotlight, menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia maupun internasional. Karena MK yang merupakan
institusi yang sangat kredibel, bermartabat, seolah-olah runtuh karena manuver-manuver yang dilakukan oleh Paman Usman ini. MK menjadi institusi negara yang sangat tidak dipercaya saat ini. Nah, kalau nanti ada sengketa pilpres yang harus masuk ke MK, apakah mungkin rakyat bisa menaruhkan harapan independensi dari MK? Ini yang menjadi PR buat MK sekarang. Jadi saya setuju dengan permintaan dari berbagai ahli, berbagai kelompok bahwa Paman Usman ini sebaiknya mundur saja dari Ketua MK untuk menjaga nama baik institusi yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak mundur, berarti memang benar-benar sudah bahasa Jawanya rai gedek, muka tembok. Karena konflik of interest ini begitu mengemuka dan dia selalu mengeles ke sana kemari. Bukan hanya rakyat yang bersuara, bahkan Hakim MK Arief Hidayat, Saldi Isra sudah berulang kali mengatakan bahwa ada prahara di MK. Jadi saya berharap Paman Usman berkenan untuk mundur, legowo, tidak mencemari institusi MK yang terhormat, sehingga pelan-pelan MK bisa kita angkat lagi menjadi institusi yang sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat. MK ini adalah salah satu penjaga konstitusi kita. Kalau penjaga konstitusi tidak lagi bisa dipercaya, terus bagaimana dengan Indonesia ini? Jadi Paman Usman monggo mundur saja. Sudahlah. Ini sudah terlanjur dan jangan kerusakan ini semakin parah dengan cara Paman Usman terus tetap ngotot menjadi ketua MK. Karena rakyat Indonesia sudah tidak lagi percaya dengan Paman Usman. Ini berbahaya. Dan ini berbahaya bukan hanya untuk Indonesia, tapi berbahaya buat integritas penegakan hukum di negeri ini. Baiklah sahabat Indonesia, ini permintaan saya mewakili seluruh rakyat Indonesia agar Paman Usman mundur saja, tidak lagi menjadi bahan ledek-ledekan masyarakat, dan kita bersama-sama kembali menaikkan citra dan kepercayaan institusi MK yang terhormat. Ini harapan saya mewakili ratusan juta masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia Maju. Saya Rudi Eskamri.